saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia mati supaya engkau hidup. Itu prinsip yang harus dipegang teguh sepanjang umur hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk Engkau sudah mati di kayu salib supaya kami hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan ini di hari istimewa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunjukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara sekalian, ada 3 hal terpenting di sini. Yesus mengatakan sudah selesai. Apa artinya? Tugasnya untuk datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita, menebus orang percaya dari dosa dan mengangkat kita dari neraka kepada surga. Sudah selesai. Tidak ada lagi yang patut ditambahkan. Jadi jangan kita berpikir bahwa sesudah diselamatkan itu ada tambahan-tambahan lagi. Itu pernah mengacaukan gereja yang mula-mula dulu, sehingga
Orang percaya dari kalangan tertentu di Israel mengatakan bahwa tidak cukup untuk percaya saja, tapi harus ditambahkan dengan sunat, supaya orang itu betul-betul terintegrasi dengan umat Tuhan, perjanjian baru yang berakar pada orang Yahudi. Itu yang ditentang oleh Rasul Paulus, dan kemudian melalui konsili mereka, pertemuan besar mereka di Yerusalem yang pertama dulu pada waktu abad pertama bersama-sama dengan semua para murid, kemudian diputuskan bahwa tidak perlu mereka disunat, tetapi cukup memelihara diri dari berbagai hal tertentu, terutama percabulan, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan kemudian dari makan darah dan lain-lain. Itu disebutkan. Nanti sudah silakan baca dalam Kisah Rasul pasal 10. Hari ini saya ingin mengajak kita bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya. 3 hal utama yang dia selesaikan di atas kayu salib. Yang pertama ialah apa? Maut. Saudara lihat tadi? Yang kita baca tadi apa? Dia menyerahkan nyawanya. Artinya nyawa itu milik dia. Kalau kita ini, saya dan saudara sekalian, ketika kita meninggal, nyawa kita dicabut. Karena bukan milik kita, yang memilikinya ialah Tuhan. Tapi di sini kita melihat Yesus yang memiliki nyawa. Oleh sebab itu dia, kalau dia pemiliknya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, dan kemudian dia mengambilnya kembali ketika dia bangkit dari antara orang mati. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Yesus sudah menang atas maut. Yang kedua, dia menang atas dosa. Di atas kayu salib itu dia katakan sudah selesai. Jadi sekarang dosa tidak ada kuasa lagi dalam kehidupan orang percaya, karena Adam yang kedua ini sudah menang atas dosa. Yesus tidak berbuat dosa karena dia adalah Allah sendiri. Dia hidup dalam kekudusan. Dengar baik apa yang saya katakan. Oleh karena itu saudara pun harus menang atas dosa. Bila Yesus sudah dalam tubuh hati saudara ini, dalam pikiran saudara sekalian, saudara pasti menang atas dosa yang berakar pada pikiran dan hatimu dan dalam tubuhmu ini. Dan yang ketiga ialah ia menang atas kuasa iblis. Iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita sangat bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Tidak tersisa lagi dari 3 hal yang paling ditakutkan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yaitu maut, dosa, dan belenggu kuasa kegelapan. Kalau sudah baca kembali itu Injil Markus pasal 5 saudara sekalian, 2 kali disebutkan dalam ayat 1 sampai ayat 3, 2 kali disebutkan di sana, tidak seorang pun yang mampu melepaskan orang yang kerasukan setan di gerasa itu. 2 kali disebutkan, tidak seorang pun yang sanggup apa? Mengikat dia dengan rantai. Rantainya diputuskan. Ada kekuatan ekstrim yang diberikan oleh iblis kepadanya. Saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita. Datang Yesus, kemudian tengking di dalam kuasa namanya, nama Yesus tentu saja, dan kemudian orang itu dilepaskan sempurna. Kalau saudara nanti baca dalam ayat 15, Markus 5 ayat 15 mengatakan orang itu sudah duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Jadi itu yang harus kita ingat hari ini. Itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Segala masalah berat yang kita alami, penyakit berat yang kita alami, masalah keuangan yang parah yang kita alami, masalah rumah tangga yang sudah berpisah pun, hari ini Tuhan Yesus katakan sudah selesai.
Sudah selesai, sudah selesai. Jadi mari kita belajar percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengatakan bersama dengan Yesus yang mati di kayu salib, saya sudah hidup berkemenangan dari segala macam penyakit, segala macam masalah keuangan, segala macam masalah ekonomi, segala macam masalah rumah tangga yang menimpa saya selama ini sekarang sudah dibereskan, sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan pada saat Ikat Batu dengarkan bersama. Dan kami percaya bahwa Tuhan menolong kami, dan kami sudah bebas, sudah menang, sudah merdeka bersama dengan Tuhan Yesus, dan tidak ada lagi penjajahan iblis, dosa dan maut yang dapat mengganggu kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.